Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana cara melupakan pasangan yang sudah selingkuh. Dan jawaban saya sederhana. Jangan cuma menangis, tapi pakai akal sehat karena sedih saja tidak akan menyelesaikan masalah. Sedangkan logika bisa membantu mengatur hidupmu ke depan. Kita harus berani melihat kenyataan bahwa selingkuh itu bukan karena khilaf atau tidak sengaja. Orang yang selingkuh itu sadar sepenuhnya saat berkirim pesan rahasia dan berbohong berkali-kali. Kamu sering sulit lepas karena merasa sayang dengan waktu bertahun-tahun yang sudah diinvestasikan. Padahal dalam psikologi ini disebut sunk cost fallacy, di mana kamu sebenarnya cuma takut rugi kehilangan aset yang sudah busuk. Secara medis, kondisi ini membuat pikiranmu kacau karena betrayal trauma. Jadi solusi pertamanya bukan langsung memaafkan, melainkan melakukan rasionalisasi untuk memaksa otakmu melihat kenyataan pahit tanpa pengaruh perasaan. Solusi nyatanya adalah dengan melakukan audit logika. Ambil kertas kosong dan pena, jangan gunakan HP agar ada koneksi fisik antara pikiran dan tanganmu. Tuliskan setiap kebohongan yang pernah dia lakukan, dari hal kecil sampai yang besar, tanpa ada yang ditutupi. Setelah itu, baca daftar tersebut setiap kali kamu mulai merasa kangen atau ingin memaafkannya. Ini adalah cara menampar otakmu agar sadar bahwa orang yang kamu tangisi sebenarnya adalah orang yang sering menipumu. Dalam pandangan Islam, pengkhianatan ini adalah momentum untuk melakukan tazkiyatun nafs atau pembersihan hati melalui zikir dan doa untuk memulihkan ketenangan batin yang terluka. Kamu harus menerapkan metode no contact atau memutus semua akses informasi tentang dia sebagai bentuk hifsun nafs, menjaga diri agar mental dan agamamu tidak semakin rusak. Bayangkan hubunganmu seperti motor yang mesinnya sudah hancur total. Kamu tidak akan duduk di pinggir jalan menunggu motor itu hidup lagi, melainkan harus membongkarnya, mengambil bagian yang masih bagus sebagai pelajaran, dan membuang sisanya agar tidak menjadi beban perjalanan. Ikhlas dalam hal ini bukan berarti membenarkan perbuatannya, tapi membebaskan dirimu dari beban kebencian supaya kamu bisa fokus mencari ridha Allah, bukan ridha manusia yang telah mengkhianatimu. Kesimpulan saya jelas, kamu tidak sedang kehilangan cinta sejati. Kamu cuma sedang kehilangan parasit yang selama ini menghambat pertumbuhan hidupmu. Memang rasanya sakit, tapi ini adalah cara Allah melakukan update paksa agar kamu kembali memiliki kendali penuh atas hidupmu sendiri. Berhentilah merasa sebagai orang yang paling malang dan mulailah bertindak secara logis. Kesetiaan pada orang yang salah bukanlah tanda kesabaran, melainkan tanda bahwa kamu belum punya strategi untuk menyelamatkan dirimu sendiri.